Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-soliha, apa kabar hari ini? Ustazah berdoa semoga anak solih-soliha di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah juga berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tematik tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, baiklah anak-anak, silakan disimak videonya ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Selamat belajar anak-anak. Materi pertama yang akan kita bahas adalah hak. Lalu, apakah anak-anak tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak? Perhatikan penjelasan berikut ini ya anak-anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir ya anak-anak. Nah, jadi setiap orang memiliki hak anak-anak. Yang akan kita bahas pertama adalah hak sebagai seorang anak. Secara umum, hak sebagai seorang anak ada 10. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang kesepuluh, hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, hak sebagai seorang anak ternyata ada undang-undangnya juga loh anak-anak. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 288 Ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62. Dan yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 Ayat 1, Pasal 44 Ayat 2, dan Pasal 44 Ayat 3. Nah, dari sini apakah hak kalian sebagai seorang anak sudah terpenuhi semua? Yang selanjutnya adalah hak sebagai pelajar. Anak-anak, hak sebagai pelajar ada beberapa juga loh. Yang pertama yaitu berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah hak sebagai warga negara. Anak-anak, sama seperti hak sebagai seorang anak, hak sebagai warga negara juga telah diatur dalam undang-undang. Kita lihat ya. Pasal 27 ayat 1, mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 1, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 30 ayat 1, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, hak mendapatkan pendidikan. Pasal 28C ayat 1, hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3, hak memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 1,
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 28H ayat 1, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu kewajiban seorang anak. Kira-kira apa saja ya kewajiban seorang anak? Nah, kewajiban seorang anak yaitu kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, dan kewajiban menjalankan perintah agama. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban sebagai pelajar yaitu siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, membantu kelancaran pelajaran di kelas, serta ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajaran lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar, dan memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Nah, itu tadi kewajiban sebagai seorang pelajar. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara yang pertama adalah setiap warga negara berkewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh kewajiban yang keempat, setiap warga negara berkewajiban patuh, tunduk, dan taat terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Dan contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita semakin maju. Nah, anak-anak, materi yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, Ustazah punya contoh tanggung jawab seorang anak. Jadi, apabila seorang anak telah mendapatkan haknya, misalnya hak untuk bermain, maka dia juga harus memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu bermain secara adil bersama anggota keluarga. Nah, kewajiban ini harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Contoh tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab seorang pelajar. Jadi, jika seorang pelajar telah mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, maka pelajar tersebut harus memenuhi kewajibannya, yaitu belajar dengan baik. Kewajiban tersebut juga disertai dengan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya? Yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Contoh tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab seorang warga negara. Ketika seorang warga negara telah mendapatkan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka warga negara itu harus memenuhi kewajibannya, yaitu mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan diri. Selanjutnya, kewajiban tersebut disertai dengan tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawabnya yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh.
Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, baik sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, dan sebagai seorang warga negara. Ustazah harap anak-anak bisa paham dengan penjelasan tadi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, pada dasarnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sangat berkaitan dan erat sekali hubungannya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.